Ya Mas sekalian. Nah, kemudian di sini qala ulama menjelaskan. Jadi sekelas Al-Qurtubi, siapa yang meragukan kapasitas ilmu beliau, keulamaan beliau? Itu di dalam memahami hadis, satu hadis ini, dia pun harus mengutip perkataan-perkataan ulama, penjelasan-penjelasan ulama sebelumnya. Maka kata ulama, dikutip oleh Al-Qurtubi, su'ul khotimah, su'ul khotimah, la yakunu illa liman kana musirran 'alal ma'asi. Biasanya tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang terus-menerus, yang doyan melakukan maksiat. Jadi kalau ada orang yang menekuni kemaksiatan, menekuni kejahatan, dinasehati tidak mempan, didakwahi tidak bisa, maka dia bisa dikategorikan orang yang musir. Musir itu orang yang telaten, dia nikmati. Kan ada orang berdosa tapi karena tergelincir saja kan. Itu yang kebanyakan kita. Tapi ada orang betul-betul menjadi pekerjaan, doyan. Nah, kata ulama, biasanya yang su'ul khotimah itu adalah orang-orang yang memang selama hidupnya menekuni kemaksiatan. Amma man kana ala qidamil istiqamah. Adapun orang-orang yang teguh istiqamah, seperti insya Allah Bapak Ibu sekalian ini, istiqomah sholatnya, istiqomah doanya, zikirnya, salawatnya, baca Qur'annya, sodakohnya, bakti kepada orang tuanya, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Walam yusir, dan dia tidak terus-menerus, tidak menekuni ala maksiatin, satu maksiat. Fama sami'na wala alimna, maka kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah tahu anna mithla hadza yuhtamu lahu bisu'in abadan, bahwa orang seperti itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Jelas menurut saya. Jadi kita juga tidak bisa langsung, inilah penjelasan yang sangat moderat, yang sangat jelas. Jadi siapa yang su'ul khotimah? Maka kata ulama biasanya orang-orang yang memang doyan bermaksiat. Adapun orang-orang istiqomah, berusaha, berikhtiar, maka di zaman yang jelas ini sebelum Al-Qurtubi. Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah, abad ke-7 kan. Berarti di zaman itu tidak ada orang yang su'ul khotimah di mana mereka istiqomah. Ya Mas sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa qad yakunul 'abdu mustaqiman tula umrihi. Itu satu paragraf ya. Lalu di selanjutnya kata beliau, dan bisa jadi seorang hamba istiqomah sepanjang umurnya. Thumma yughayyiru wa yubaddilu idza qaruba ajaluhu. Kemudian dia robah, dia ganti setelah menjelang ajalnya. Bisa terjadi. Maka kita tidak bisa berbangga dengan diri kita, saya pasti husnul khotimah nih. Bisa jadi ada kemungkinan kita tergelincir di akhir. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa memvonis orang sejahat apapun. Suatu ketika mungkin dia mendapatkan hidayah, mungkin dia bisa bertobat. Iya kan? Dulu siapa yang membayangkan betapa kerasnya, jahatnya sosok seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid bin Walid, tapi kemudian mendapatkan hidayah dan menjadi penolong-penolong Islam, penolong-penolong dakwah. Ya Mas sekalian. Kemudian fayakunu dzalika sababan li su'i khatimatihi, maka itulah yang menjadi penyebab dia mendapatkan su'ul khotimah. Jadi selama hidupnya lempeng, baik, tiba-tiba di akhir kita nggak tahu akhirnya, sebulan sebelumnya, setahun sebelumnya tergelincir, tidak balik-balik lagi. Itulah yang bisa menyebabkan dia su'ul khotimah, wal auzubillahi min. Lalu ulama untuk menguatkan penjelasan dia tentang hadis Nabi tadi tentang adanya su'ul khotimah, yang tentu juga ada husnul khotimah, di sini beliau mengutip beberapa kisah. Faqad warada annahu kama waqa'a li iblis, yang terjadi bagi iblis. Iblis itu siapa? Pimpinannya syaitan. Itu iblis. Faqad warada annahu 'abadallaha ma'al malaikah. Iblis menyembah kepada Allah bersama para malaikat.
Jadi dulu iblis ini sebelum dia tergelincir itu berdoa kepada Allah dan dia disejajarkan dengan malaikat. Kalau di Saudi Arabia itu ada istilah Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah bimartabatil wazir. Jadi ada jabatan-jabatan yang selevel dengan menteri. Di Indonesia ada juga ya. Apa misalnya di Indonesia? Kapolri misalnya, Panglima TNI ya. Itu kan sederet dengan apa? Sederajat dengan menteri ya, dalam kabinet itu. Nah, jadi iblis ini bukan malaikat, tapi dia selevel dengan malaikat karena ibadahnya kepada Allah dulunya. Berapa lama dia beribadah kepada Allah? Samanina alfi sanatin. 80.000 tahun. Jadi kalau kita mau sombong dengan diri kita, gue udah ibadah nih berapa lama? 30 tahun. Masih kalah sama iblis. Kalau hanya mengandalkan masalah nostalgia. Kalau mau nostalgia, iblis lebih hebat, 80.000 tahun. Ya. Jadi biarlah apa yang telah kita lakukan itu menjadi tabungan kita. Yang kita perlu perhatikan apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah berikan pada kita keistiqomahan. Kemudian, wa kadzalika Bal'am bin Ba'ura. Beliau juga mengutip kisah Bal'am bin Ba'ura, nama orang ulama hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ulama Bani Israel. Alladzi a'tahu Allahu ayatihi fansalakha. Fansalakha minha bi khuludihi ila al-ard wattiba'ihi hawa. Jadi Bal'am bin Ba'ura ini itu ulama. Bahkan ulama besar di zamannya. Tapi beliau kemudian tergelincir di akhir hayatnya karena pengaruh dunia dan hawa nafsu. Nah ini menggambarkan bahwa siapapun bisa tergelincir. Ya, sekelas ulama juga bisa tergelincir. Apalagi yang bukan ulama.